Air putih silakan diambil ya. Oke, selamat siang semuanya. Mohon agak terlambat karena Jenderal Sirait ini pesawatnya pesawat subuh ketiga, nanti pesawat kedua. Sudah hadir di sini ibu dari Fandi, ibu kandung, nama lengkap siapa Bu? Siapa? Ibu Nirwana sama bapak kandung Sulaiman, ya. Pengacara langsung dari Medan Pak Sirait sama Pak Edi. Jadi awalnya sudah itu surat dakwah tanggal berapa? Surat tanggal 25 tanggal berapa? Apa? Tuntutan? Hah? Oke, jadi 5 Februari 2026, nggak sebelumnya saya itu kenapa? Sejak tanggal 6 Februari memang sudah ratusan kontak fans saya menghubungi saya agar mau berkenan memviralkan kasus ini. Cuma gara-gara karena terkait narkoba saya nggak mau baca WA-nya. Tapi begitu saya dengar tangis ibu ini bahwa ternyata dia itu baru 2-3 hari kerja di kapal itu, ya. Jadi bang benar-benar bukan dari bagian dari organisasi, makanya saya tertarik. Itu kira-kira intinya, ya. Oke, sekarang sudah hadir di sini, nama terdakwanya adalah Pandi, ibunya di sini hadir. Anda sudah melihat tangisnya. Mungkin ibu boleh nggak ibu ceritakan kronologis Pandi ikut di kapal itu, mulai pertama melamar kemana, coba silakan Bu. Nanti kadang-kadang saya potong untuk memperjelas, silakan Bu. Awal mulanya si Pandi dapat kerja dari agen, tawaran dari agen. Dia namanya Pak Iwan. Ya. Nah, disitulah dia menunjukkan sama saya, mengasih tahu sama saya bahwasanya dia dapat tawaran kapal Thailand. Ya. Terus? Jadi diceritakannya si Iwan ini langsung mungkin ngomong apa sama si Pandi, langsung AP si kapten, dikasihlah nomor si kapten sama si Pandi. Jadi si kapten berhubungan sama si Pandi, ditanya kapten. Kaptennya bernama si Holland. Pak Samosir itu aja. Pak Samosir. Bah, ini banyak Batak nih terlibat nih. Ya, terus? Pak Asiolan. Ya. Terus Pak Asiolan mengonteklah si Pandi, menanyakan berkas-berkas si Pandi, apa-apa aja yang ada. Kata si Pandi, buku pelautnya mati, sama surat apanya nggak tahu. Itu disuruh si Holland itu urus katanya. Jadi saya bantulah anak saya bawalah anak saya pergi mengurus itunya, buku paspornya. Jadi sama kapten kapal belum pernah ketemu pada saat itu ya? Belum. Nah, ini sangat penting ini. Sama kapten kapal belum kenal pun belum. Dia baru kenal sama agen, yaitu ya oke, terus itu bulan April ya? Iya, bulan April 2025. Ya, ini sangat dari segi oke, terus? Terus dibilangnya, ya saya urus cap katanya. Tapi saya urus dulu cap, ya katanya. Nah, tempo entah seminggu, entah berapa hari. Jadi kaptennya ngubungi lagi, nggak si Pandi yang ngubungi, kaptennya ngubungi, udah selesai nih, udah cap katanya. Ya udah berkas-berkas dikasihnya lah, itu kontrak kerjanya. Saya pun tak tahu entah melalui apa kontrak kerja, katanya dari HP. Dikasihnya lah, dibuatlah bikin si Pandi, di situ ditulislah. Nah, ditanya si Pandi, kapalnya kapal apa cap? Kapalnya kapal kargo. Nah, baru nanya, Kak, jadi masih tanya kapal apa? Iya, kapalnya Ya, kapal apa? kapal apa? Nah, itu sangat, itu kelihatan nanti jelas dari ada yang nggak konspirasi. Ya, terus? Kapalnya kapal kargo katanya. Nah, berapa cap katanya? 2000 US dollar, saya dengar gitulah dibilangnya sama saya. Jadi ya udahlah cap katanya, kalau memang itu berkas-berkas saya pun udah selesai katanya. Itulah terus jadi si Pak Iwan ini Pak Iwan ini agennya ini meminta uang jas sama si Pandi. Komisi agen. Sebesar 2,5 juta. Ya. Nah, makanya dikasihnya berhubungan sama si kapten. Ya. Jadi waktu pemberangkatan si Pandi minta sama saya uangnya 2,5 juta. Jadi malah ibu yang banyak menalangin. Iya. Nah, jadi tapi si kapten nelpon si Pandi.
Pandi uang casnya nggak usah kasih sama si Iwan dulu, sama saya aja ngasihnya. Jadi pemberangkatan itulah dikasih si Pandi di dalam mobil. Jadi katanya berangkat tanggal 1 Mei 2025, ibu ngantar anak ibu ke rumahnya kapten. Iya, saya ikut antar. Saya tanya, Pandi udah lama kenal sama kapten? Belum, Mak. Baru inilah mau kenalannya, mau pergi inilah kenalannya. Pada saat berangkat baru kenalan secara fisik ya? Iya. Tanggal 1 Mei 2025 ya? Iya, itu. Ya, isi ada. Jadi ibu ngantarkan anak ibu karena mau berangkat kerja, keluar naik kapal, ibu antar si anak ibu ke rumahnya si kapten tanggal 1 Mei. Itu pertama kali ibu ketemu kapten dan itu pertama kali anak ibu ketemu kapten. Iya, saya serahkan anak saya sama kapten, saya salaman sama kapten, sama istrinya. Saya tanya kaptennya, udah lama kenalkan Pandi Cap inilah Bu, baru inilah kita kenalan. Kapten udah lama kerja di luar, entah saya yang salah dengar, dibilangnya sekitar 3 bulan. Kalau kayak gitu Cap, saya titip Pandi ya Cap. Saya titip Pandi Cap, kalau Pandi nakal-nakal Cap, gembleng aja Cap, anggaplah Pandi ini Cap seperti anak Cap ya Cap. Ya Bu, doakan kami ya Bu ya, supaya berhasil. Saya tak tahu doa itu apa, berhasil itu apa. Itulah saya bilang, Pandi hati-hati anak ya, kalau udah sampai nanti ke Thailand, bel mama mak, nah iya mak katanya. Jadi surat-surat kontrak kerjanya kirim aja sama mama, kalau ada apa-apa nanti mama tahu, ya mak. Ini surat kontrak kerjanya mak ya, kalau ada apa-apa tuntut aja mak perusahaannya. Dibilangnya kayak gitu Pak. Jadi terdengarlah dia tertangkap. Kayak mana perasaan saya Pak? Tanggal 1 Mei 2025 berangkatlah ke Thailand. Yang ibu antar, uang ibu antar ke depan rumah si kapten dan disitulah sekaligus perpisahan selamat jalan gitu ya. Saya dari segi data kami baca semua di BAP di sini. Tanggal 2 nyampe dari Thailand itu tanggal 2 Mei sampai 12 Mei 2025 menginap dulu di hotel menunggu kapal siap ya. 2 Mei sampai 12 Mei 2025 menginap di hotel ya. Kemudian 13 Mei lah mulai, nah ingat ini sangat penting, 13 Mei lah 2025 lah mulai si Pandi ini sama rombongan kapten ini masuk ke kapal untuk mulai bekerja ya. Disitulah mulai berlayar lah mulai ya kan. Itu tanggal 13 Mei 2025, kemudian berhenti di suatu tempat ngisi minyak. Untuk kapalnya. Ya, kejadian ini yang dituduhkan ini tiba-tiba di tengah laut menurut surat dakwaan 18 Mei 2025 di tengah laut merapat suatu kapal nelayan seperti kapal nelayan menurunkan 67 kardus. 67 kardus di tengah laut. Si Pandi ini kan masinis mesin ya. Cuma karena disuruh mereka itu namanya kalau berbaris begitu masukin barang apa namanya? Estafet. 67 jadi si Pandi ini curiga. Menurut saya baca di berita acara ditanya ini apa ini ditanya ke chief officernya dibilang uang sama emas. Benar ya? Nanti ditambahkan lagi ya. Kemudian akhirnya masuk, ternyata tujuannya adalah ke Filipina, melabui perairan Tanjung Karimun. Tanjung Karimun ternyata tanggal 21 Mei lah ditangkap. Berarti 18 Mei, 21 Mei hanya beberapa hari, benar kata media itu, hanya beberapa hari si Pandi di kapal itu nggak tahu apa-apa, disitulah ditangkap. Mungkin itu penjelasannya. Di tanggal 21 Mei ditangkap oleh Bea Cukai Indonesia ya, dan Angkatan Laut ya. Tujuannya ke Filipina, dia juga nggak tahu kemana. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sirait penjelasan lebih lanjut gimana sama persidangannya gimana. Coba silakan Pak. Baik, terima kasih. Di dalam persidangan baik saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU semua tidak ada memang menyangkut proses daripada pengenaan kepada klien kami saudara Pandi, tetapi di dalam BAP memang ada di situ karena tidak didampingi waktu itu mungkin prodeo kami nggak tahu. Ya biasalah pengacara yang ditunjuk penyidik. Iya. Ya pengacara rekanan lah. Di Jakarta kami nggak tahu. Jadi setelah di Batam kami pelajari. Nah
secara kronologisnya, fakta, bukti fakta di persidangan memang apa yang dijelaskan oleh ibunya tadi sama seperti itu, bahwa memang ada ditanya ketika dimasukkan itu barang ke dalam kapal Dari kapal nelayan ya? Iya, kapal nelayan di tengah laut, dan itu ditanya saudara klien kami bahwa apa itu Cap, bilang dengan Pak Samosir, jangan ditanya dengan si Pak Pong, ini nanti saya sebut namanya, itu orang Thailand, Mr. Pong, itu uang dan emas dan uang. Setelah berlayar beberapa lama, bendera diturunkan. Nah ditanya klien kita lagi, kenapa bendera diturunkan? Kan bendera kapal tidak boleh diturunkan. Nah udah nggak usah. Ternyata mereka mau Filipina, terjadi mungkin kesalahpahaman gimana membelok arah ke Aceh, tapi di perairan daripada Batam dan balik ke Rimun, disitulah dilakukan penangkapan. Ini kapal nasionalnya Thailand ya? Thailand. Kapal tanker ya? Tanker. Yeah. Dragon namanya, Neo Dragon. Sea Dragon. Sea Dragon. Sea Dragon. Ya. Nah, perusahaan. Nah, itu maka setelah itu mereka ditangkap pada tanggal 21 itu. Di dalam kapal ditangkap 5 Indonesia, 2 orang Thailand. 2 orang Thailand. 2 orang Thailand. Iya. 2 orang Thailand, 4 Indonesia. 4 Indonesia ya? 2 Thailand. Apakah di persidangan milik siapa itu narkoba di persidangan gimana? Dan tujuannya, saya baca di BAP, saya baca di surat tuntutan tidak ada kata-kata kepada siapa mau diantar. Iya. Penerimanya nggak ada. Sampai kita persidangan bukti saksi tidak ada, tapi menyatakan itu milik daripada Mr. Tan. Kak, memakai nama Mr. Tan yang pemilik entah di hutan mana. Kita begitu? nggak tahu apakah itu anonim, mungkin orang yang biasa Ya. di dalam ini DPO dia. Ya. Nah itu dia milik. Tapi tidak tahu arah kemana, bahkan di dalam BAP maupun di persidangan tidak sampai ke sana. Kami tanyakan, tidak ada yang bisa jawab. Jaksa pun tidak tahu ini diantar kemana. Iya. Hanya tujuannya Filipina begitu ya. Iya. Jadi Iya. yang sekarang didakwa semua yang 2 Thailand, 4 Indonesia ya. Iya. Semua hukuman mati. Hukuman mati, tuntutan mati. Oke. Sesuai dengan tuntutan jaksa yang ada. Apa alasan kenapa sampai si Pandi ini ikut hukuman mati? Bapak sebagai pengacara di persidangan. Kalau kami lihat mungkin kalau secara yuridisnya tidak tepat sebenarnya itu dia, karena dia apalagi dengan undang-undang pelayaran yang di tahun 2000 nomor 15 itu, anak buah kapal itu kan tidak mengetahui apapun kejadian di kapal gitu. Ya. Saya tidak tahu kemana arah pemikiran daripada JPU kita gitu, jaksanya, sehingga disamaratakan semua walaupun berbeda-beda fungsi ataupun kewenangan daripada anak buah kapal. Menurut Anda di persidangan ada kemungkinan besar nggak bahwa memang nahoda tahu itu? Nahoda tahu isinya itu nakodanya? Kalau sesuai persidangan, yang jelas yang tahu ada 3. Ya. 1 orang Thailand, Mr. Pong, 2 Samosir, dan wakil kapten. Ya. Mereka yang tahu. Mereka tahu. Sesuai di persidangan, dan saksi mahkota kan saling menyaksikan mereka. Di dalam BAP dalam bukti persidangan itu. Saya baca di BAP katanya si anak ibu ini waktu sesudah 67 bungkus ini masuk kapal nanya itu apa, kata si kapten katanya itu uang dan emas. Iya, itu. Di persidangan pengakuan dari si Pandi bahwa dia pernah menanyakan itu ke kapten, diakui kapten nggak? Diakui, pada saat sidang diakui. Tuh, hanya dari situ aja sudah jelas. Diakui. Artinya pada saat barang narkoba itu masuk dibantu masukin karena memang ya kan perintah dari kapten. Sesudah masuk si Pandi ini nanya ke kapten, ini barang apa? Karena dia curiga jangan-jangan ini bom. Kalau nggak salah begitu ya. Bahkan ada jangan-jangan ini bom. Ya, itu bahasa. Oh, si kapten bilang itu uang dan emas. Dan itu diakui oleh si kapten di persidangan ya. Nah, dari situ sudah merupakan fakta yang jelas bahwa memang si Pandi ini tidak tahu apa isi 67 itu karena si kapten mengakui, dan juga fakta mereka baru kenalan 1 Mei pertama kali benar-benar ketemu si kapten ini pada saat mau berangkat, ya kan? 1 Mei ya. Sebelumnya kan hanya melalui agen. Ya, ibu antar ke depan rumahnya si kapten. Jadi tidak ada konspirasinya
niat jahatnya, mensreanya di mana